Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, salawat atas Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu ayat lagi dalam bab mengenai berlaku lemah lembut dan kasih sayang kepada perempuan. Itu surat An-Nisa, surat keempat ayat 129. An-Nisa surat yang keempat ayat 129, tapi kita baca semenjak 128. Lah, basuh. Jadi kopian tidak ada karena kita melihat Quran kan. Tulisan tidak ada, insyaallah tulisan depan. Karena kita masih mempelajari ayat, setelah itu baru masuk kepada hadis-hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuza au i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Sampai di situ. Mari kita pahami. Wa in, dan jika imra'ah, seorang perempuan, seorang wanita, khafat, khawatir dia, takut dia, min ba'liha, daripada suaminya berbuat nusyuz, KDRT, nusyuz, atau tidak mau lagi dan tidak emoh lagi kepada istrinya, tidak lah, namanya nusyuz. Nanti kita terangkan. Au i'rada, atau bersikap berpaling, tidak acuh. Fala junaha alaihima, fala junah, maka tidak ada dosa, tidak ada salah. Alaihima, atas keduanya, suami istri itu, ay yusliha, untuk berdamai keduanya. Yusliha, berdamai, bainahuma, kedua-duanya. Sulha, dengan suatu perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah khair. Perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun manusia itu menurut tabiatnya asyuhu, kikir. Wa in tuhsinu, dan jika kamu memperbaiki, ya, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, sesungguhnya Allah adalah Dia
bima ta'maluna khabira, terhadap apa saja yang kamu kerjakan, khabira, maha teliti atau maha mengenal. Kita pahami dulu ayat 118. Yang pertama dulu, dalam kehidupan rumah tangga, suami istri. Di sini disebutkan jika imra'ah, seorang perempuan, seorang istri, seorang wanita, dia khafat, cemas, takut, khawatir, karena sudah nampak baginya gejala-gejala suaminya. Tanda-tanda suaminya itu ba'liha kan suami. Tanda-tanda, gejala-gejala, isyarat-isyarat atau firasat-firasat ba'liha, suaminya nusyuz. Ana nusyuz. Nusyuz ada di laki-laki, ada perempuan. Kalau nusyuz bagi laki-laki, ya laki-laki itu agak keras, main tangan, kasar, termasuk sampili kariang, cekai balapi, dan seterusnya. Atau termasuk juga ke dalamnya nusus suami itu ndak leh. Tahu ndak ndak dengan istrinya lagi. Lalu nampaknya lain. Lantaran istrinya itu sudah tua, atau sudah tidak pandai lagi menjaga merawat diri, sakit-sakitan, atau memang perempuan itu sudah tiba pula masanya dingin sekali, sehingga suaminya tidak emoh leh, tak muh leh. Itu termasuk namanya nusyuz, nusyuz. Atau i'rad, atau suaminya i'rad, berpaling, la nampak nalabia mudo, nalabia rencak, nalabia kame, pandai mengirai, pandai mengisai, sehingga matonya dah berpaling ke situ. Dua hal. Pertama nusyuz, yang kedua i'rad. Jika seorang perempuan, istri maksudnya, khafat, dia takut, khawatir daripada ba'liha suaminya itu nusyuz itu tadi, dia mau dilanjutkan ini. Lebih-lebih kalau sudah masuk fase di mana suaminya puber kedua. Dan memang ada juga perempuan-perempuan yang setelah kawin tidak pandai merawat diri, tidak pandai menjaga diri. Karemoh sen, tahu karemoh sen? Basimpulu sen. Ketika gadis dulu tangguang, lah beranak tu lah baun pipis, lah baun bawang, baun nasok. Yang patah semangat suaminya. Suaminya orang perlente. Tahu perlente? Enggak. Suaminya perlente. Ada perempuan yang tidak pandai tampil. Merayu tidak bisa, memujuk tidak bisa, menggoda tidak bisa, apa namanya? Lala sendata. Tidak peduli dengan itulah yang membuat suaminya tidak mood. Jadi kalau perempuan melihat suaminya seperti itu, namanya min ba'liha nusyuz. Perempuan tinggi perasaannya. Kata siapa? Kata perempuan lah. Lah nampak tanda-tanda. Kalau perempuan tidak tajam perasaannya, itulah memang parah.
Kan ada tanda-tanda suami lah, cok suami ko belenong-lenong di Camin tu tanda tu. Pakaiannya lah gagah, dulu tak pandai semprot-semprot, kila semprot-semprot boleh. Dulu sikit abuak ni sekali lalu saya tangan selesai, kini sikit abuak tu bisa 5 minit putar-putar. Baju harus pesan diantarui, sepatu berkilik, mantulah kira-kira. Tio Swanta keluar, itu tidak dicurigai, itu isyarat. Seorang perempuan harus tahu itu, dan perempuan sudah harus ketika itu mematuhi diri loh, mematuhi diri. Sabuk awak tidak gede lah, anak 7,5, suami mesti gagah. Ada. Jadi khafat, dia takut, dia khawatir, dia cemas mimba lihat daripada suaminya nusyuz seperti itu. Nusyuz atau i'rad. Dan nampak bunga lain rencak. Bahkan bunganya berkembang-kembang, meriah, berwarna-warni. Hanya pengeluar. Anak buah banyak, anggota banyak, orang banyak bertemu dengan sekian banyak orang. Apalagi lingkungan gadis-gadis belia saya, aku harus sehingga nan rumah tak pandai lo basegi. Pulang lah, pagi-pagi lah, makan litak ambil surang salah, misalnya begitu. Kalau lalu salah, ndak ada. Ndak, aku ndak pembelaan aku. Hari ini tiada pembelaan. Hari ini kalau perempuan rasa khawatir, itu masalahnya. Kita bukan mencari salah yang tidak salah. Ada pihak perempuan khafat. Lihat bahasanya. Wa ini mra'atun khafat. Dan jika seorang perempuan khafat, khawatir, cameh, takut suaminya beritu. Kopi tidak berlanjut terus salahin kan. Aku suami tanggung jawab tu. Lah, tertangkap maksudnya bukan? Jadi ada bisa jadi seperti itu. Atau i'rad yang tadi, berpaling, yo mata condong kanan rancak, selero condong kanan lama. Itulah biasa sih. Biasa. Fala junaha alaihima. Kita baca. Fala junah, maka tidak ada junah, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kedua-duanya mengadakan perdamaian. Yusliha ko berdamai, untuk memperbaiki yang tadi. Maka tidak ada salahnya kedua-duanya ayusliha, untuk berdamai bainahuma, antara keduanya, dengan suatu perdamaian lah yang bagus. Berdamai sih. Kita lihat di keterangan dan di tafsirannya, si kau mau bawa tafsirannya, itu tidak masalah. Salah satu kedua pihak surut ke belakang sedikit. Ada yang mengalah, ada yang mundur, asalnya jam bercerai, anak banyak, anak 3 atau sampai, anak butuh saran sekolah. Harus ada salah satu pihak yang mundur. Biasanya perempuan. Perempuan untuk mundur. Namanya yusliha. Yusliha aku sekatakan berdamai. Sulhu itu perdamaian. Kalau yusliha, kedua-duanya mengadakan suatu perbaikan dengan berdamai. Aslaha, memperbaiki. Islah, perbaikan.
Kalau yusliha, kedua-duanya memperbaiki hubungan lagi dengan cara berdamai, ada salah satu pihak yang mengalah. Jangan diprotes sebelum enggak. Ini protes sebelah mengari bentuknya. Seperti perempuan rela mundur sedikit kalau masalah belanja atau masalah nafkah, masalah hak-hak, masalah PT tinggal dan segala macam, atau merelakan suaminya mencari yang lagi. Merelakan suaminya kawin lagi, mundur dia. Merelakan haknya tidak terpenuhi secara utuh. Kalau ingin berdamai kedua-duanya. Karena perempuan bisa jadi dia tidak mampu. Karena dia sudah umur 40. Tentu tidak secampin, tidak selincah, tidak semesra dulu lagi, itu bisa jadi. Sementara laki-lakinya begini, khawatir dia. Maka kalau bisa keduanya, adalah sulhu, perdamaian. Wasulhu khair. Perdamaian itu jauh lebih baik daripada bercerai. Karena efek cerai itu lebih biasa. Taruh dari suami istri tidak masalah, tapi tiba-tiba anak masalah. Anak ketik-ketik tidak masalah, tapi lah kadang anak itu pasti lambat laun. Anak orang berbapak, anak orang punya ibu, dia tidak akan guncang. Jadi jangan egois mana. Harus ada yang mundur. Sabuk kekhawatiran munculnya di perempuan, maka perempuannya harus mundur. Sebaliknya, kalau dalam ayat lain, kalau perempuan, laki-laki yang khawatir segala macam, laki-laki yang mundur. Aku kita kaji kini kau tapi tentang manusianya dulu. Jangan dibalik lo kamu itu kaji nak. Maka takut sabuk memang judulnya ini imra'atun khafat. Dan bab kita bab untuk memperhatikan, mengasihi, berlemah lembut kepada perempuan. Itu babnya. Itu mau membatasi sabuk, kalau dibatasi biko tidak dibatasi 1, 2, 3 rasono tidak imbang. Tidak imbang. Imbang kan? Nanti dalam ayat lain, laki-laki yang merasa cemas, khawatir. Ketika itunya harus ada yang mengalah. Kini kok tiba ini mura'atun khafat. Jika seorang perempuan khafat, takut, cemas, khawatir daripada suaminya, rasanya perempuan yang bersuami kok. Memang ada orang jantan kini enam laki tapi siko perempuan khawatir terhadap suaminya. Jadi yang khawatir siapa? Perempuan. Maka perempuanlah yang harus mundur. Kau tidak bisa, kau tidak jadi perdamaian. Kalau bahasa orang awak cik jadi baro, cik jadi abu, cik jadi abu, cik jadi baro, tidak selesai. Cik kare, cik penjawab habisnya. Cik kemudian cik kelian tidak selesai. Kalau ada yang bersedia ngajinya, kan? Ya balik kita kaji balik. Kita ulang balik lah. Banca, kita selesai kucing dulu. Suami kucingku kama aku. Suami kucingku kama aku lah ini. Jantan, kama bini aku lah. Kita fokus dulu, fokus. Bagaimanapun sulhu perdamaian itu lebih baik. Itu solusi. Yang namanya berdamai jauh lebih baik daripada melanjutkan masalah atau daripada pecah, daripada bercerai. Damai.
Meskipun wahdiratil anfusus syuh, syuha ko tiba di harta pelit, kikir, ciki, tidak mau mengeluarkan. Tidak mau mengeluarkan, tidak mau memberi, tiba di harta. Namanya syuh, kikir. Bukan bakhil biasa, tapi memang lah sampai ke tingkat pelit. Tapi tiba di pergaulan, kau nak cekik lagi. Tidak mau mengalah, tidak mau mundur, tidak mau sedikit bahasa bansua. Kau tidak mau bahasa, kau namanya syuhu. Tidak mau mundur sebentar, tidak mau diam. Itu syuh, bakhil, anak syuhu, kikir untuk mengorbankan sedikit keegoisan. Ego si ke tengah. Tu orang kon. Jadi manusia, dia telah anfusus syuh. Manusia itu memang istilahnya sih kok ada tidak mau mundur gitu soal. Ego. Tabiatnya manusia itu anania, ego. Maunya kepentingan sendiri. Selagi masing-masing pihak memperturutkan kepentingan sendiri, tidak jadi damai. Dan memang pada dasarnya telah dihadirkan kepada jiwa itu rasa kikir itu. Kikir bukan dalam masalah uang. Tidak mau mengalah, tidak mau surut, tidak mau bergeser. Itu namanya syuha. Nah, kita contoh sebentar tadi. Tiba di kami pakai kendaraan gua. Tidak mau minda. Mau minda, kedua-duanya pasti kare. Ada nak mau minda, berarti nyo mengalah. Apalagi nyo mana? Tiba di debat, tiba di petangka, masing-masing meraso bana santiang. Ada nak mengalah. Nak mengalah kok ingin damai, ingin tidak melalui masalah. Yang tidak mau mengalah syuhu. Pada dasarnya kita manusia tidak mau rugi, tidak mau kalah, tidak mau kurang. Pada dasar. Tapi siapa yang berhasil mengatasi rasa itu menangnya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Pada diri-diri manusia itu ada rasa kikir. Tidak mau mundur, tidak mau mengalah. Maka akan terjadilah perdamaian, sulhu, jika ada yang mau mengalah. Mengalah. Nah, balik kita ke Jepangka. Ini kalau perempuan yang cemas, berarti perempuan yang harus mengalah. Tapi kalau cemas, ada. Cari-cari lah. Tidak lagi nanti. Sambuh laki-laki nilai jalan. Berarti tidak khawatir. Masalahnya ini mera'atun khafat. Jika seorang perempuan khafat, khawatir, cemas, takut dia terhadap suaminya. Kalau tidak takut kan tidak masalah. Cukup kejiwa kan? Caranya no jadi, Pak, hanya no ketujuh. Ya, ada yang pitih lo nya. Kadang kek no rumah kau kek lah. Ada dan. Kau ndak mau, kau suhunya tinggi. Ndak ingin berdamai, ndak mau mengalah, ndak mau surui. Anak beko ni pokok le surang, ni pandai le kerajanya. Tu tindak ego. Berarti dia tidak khafat. Perempuan itu tidak khafat, ndak cemeh, ndak takut, ndak khawatir. Kaji ini kesiago. Jika perempuan itu merasa takut, khawatir dia suaminya berpaling, suaminya pergi, itu segala macam. Maka mengalahlah, surutlah, berdamailah, korbankan agak seketik perasaan dan segala macam. Atau kalau suamiku ingin berbini balik, awak tidak mampu loh doh, izinkan saya bini. Kalau ia ingin damai, kalau tidak putihnya.
Kena kaji je ko. Babini-bini lah. Adilan. Rumah apa? Engke lah rumah. Adilan je. Isa belanjo dan pandai lonci surang, berarti kau tak khawatir. Tak khawatir. Tak khawatir. Tak ingin damai. Masing-masing kare. Itu Islam mengajar kita seperti itu. Wa in tuhsinu, kelanjutan. Dan jika kamu berbuat tuhsinu, kamu berbuat baik. Anu berbaik jika kamu hai laki-laki, hai para suami, berbuat baik dan berikan kebaikan dalam pergaulan kepada wanita perempuan. Dan kamu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah bima ta'maluna khabir. Terhadap apa saja yang kamu lakukan, khabira, maha mengetahui, maha meneliti, maha mengenal. Anantuhsinu. Nantuhsinu ko adalah memberikan kebaikan atau berbuat baik. Jika kamu hai para suami berbuat baik, tidak pula memperturutkan ego, mengalah senlah. Walaupun perempuan cukup tu begitu keadaannya kini lah mantun mengalah selah kamu laki-laki tetaplah berbuat baik. Demi anak-anak, kok kamu tidak dilayani kok servisnya lah kurang, kok bahan, tapi kamu ingin tuhsinu, ingin berbuat ihsan, itu bagus. Dan bertakwalah. Allah mengetahui, Allah mengenal apa saja yang kamu khabira, meneliti, mengenal secara dalam. Khabira, mengenal secara dalam. Allah, karena adalah Allah itu bima, terhadap apa saja yang kamu lakukan, betul-betul dia mengetahui secara dalam perasaan masing-masing dan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Siapa mengalah, siapa berkorban, siapa ingin damai, siapa karih, Allah tahu. Itu ayat 128. Kesimpulan di ayat 128 itu. Pertama, jika seorang wanita cemas takut suaminya berpaling, menghindar, atau jemu atau bosan, maka perempuan harus mengalah. Satu. Yang kedua, yang terbaik kedua-duanya harus berdamai. Berdamai, mencari titik temu. Harus ada yang mundur dan masing-masing harus mundur. Nah, kalau berdamai, masing-masing pihak harus mundur. Dan itu yang terbaik. Ashulhu khair. Perdamaian itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu kita mempunyai rasa ego, rasa ingin menang sendiri, tidak mau kalah. Namanya syuhu. Tiba di harta cekeh, tidak mau bahagia, tidak mau menolong, tidak mau membantu. Itu syuhu tiba di harta. Tiba yang sifat tidak harta itu tidak mau mundur, tidak mau bergeser, tidak mau mengalah, tidak mau berkorban. Pokoknya basi marah miano, tahu basi marah. Nani min sinan. Tiba di dua, membaku saja dua. Nah do. La mama no, la pak no, la uda no, la dan sanak no. Tanang min. Syuhud. Ndak muah. Seketek je mengalah. Pikialah anak kau batigo anak kau. Tanang min.
Masih pakak suhu wasi, ilmu wasi. Kesimpulan sampai tetap laki-laki disuruh untuk berbuat baik kepada perempuan. Ihsan. Jika kamu berbuat baik atau memperlakukan para wanita, para istri dengan baik, lalu kamu bertakwa kepada Allah. Tidak egois, tidak zalim dan tidak lalim, tidak berpaling. Allah mengetahui bagaimana kamu seperti itu. Contohnya sih yang ketiga. Bagaimana laki-laki cakap tu nya bisa kawin, nya lepatui berpaling. Kondisi bini lah ndak ana mana cakap, ana mana ndak lah lakinya, ndak mood dan tak salahnya laki-laki cakap tu kawin, misalnya begitu. Tapi laki-laki cakap tu tidak mau, dia ingin tetap mengorbankan perasaan, keegoisannya, tetap dia ingin berbuat baik, berbuat ihsan namanya, berbuat ihsan, walaupun yang tidak baik, ya produksi pun tidak mulai, tidak bisa, tetapnya ihsan. Allah mengetahui bagaimana laki-laki memendam gejolak meletup-letup keinginannya, kamu nak begini. Fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Tertangkap tak bu? Tidak. Nanti terakhir kuah. Laki-laki cakap tu ia tidak mana-mana, tidak mendapat pelayanan lain, dan lah wajarnya kawin. Tidak dulu rasanya tidak salah laki-laki nak kawin, tapi demi anak, demi ini, demi itu, demi ihsan, nak tetap berbarisan kepada usianya, kabininya, dan dia bertakwa. Allah khabira, Allah mengenal, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, hai para laki-laki. Bisa datang kok? Ambo pribadi menyaksikan itu di lingkungan, tanpa menyebut nama. Mengetahui mana? Sangat mengetahui. Beberapa orang yang laki-laki cekut tetap bertahan. Padahal polisi tidak bisa melayani lain. Kalau si cekut tu, ya betul lah, tapi tetap bertahan. Biarlah. Kalau kecek kawan-kawannya, ya malah pandiana, pandiana. Umur masuk 40 baru. 40 aku masih pada go. Cinta yang ke biniang. Biniang lah mantu keadaan lah begini. Biarlah. Dia memikirkan anak-anak. Itu ihsan. Tetap bergaul, tetap nafkahi, tetap biayai di rumah. Dan dia bertakwa kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Lalu kemudian untuk laki-laki yang berminat untuk kawin ataulah kawin, ayatnya 109. Walan tastati'u, dan sekali-kali tidak akan mampu, lan sekali-kali tidak, tastati'u mampu, sanggup, kamu hai para laki-laki, anta'dilu baina nisa, untuk berlaku adil di antara istri-istri, perempuan-perempuan. Nisa itu kan perempuan. Kamu bagaimanapun kamu tidak akan mampu, sekali-kali tidak akan pernah mampu. Bagaimanapun usaha kamu untuk adil, kamu tidak bisa adil.
Sebab kamu bukan Tuhan. Kau bagi orang nan ka kawin balia atau nalah pasang 2 pasang 3. Tak bisa. Walau harastum. Walau dan jikalaupun kamu haras tu kamu ingin sangat kamu untuk berlaku adil, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Masalah cinta tidak bisa dipasah. Kok masalah cinta? Hari bisa dibagi, uang bisa dibagi, nafkah bisa dibagi, secara materi bisa dibagi, tapi masalah 50 siko tidak bisa. Tidak, manusia tidak bisa. Tujuan nak tidak bisa kita bagi cinta itu tujuan. Ada yang kita cenderungi. Bisa datang kok. Yang dituntut kepada laki-laki yang kawin 2-3 itu berlaku adil bukan dalam masalah cinta. Dalam masalah di luar hati. Masalah nafkah, masalah rumah, masalah pembagian waktu, masalah belanja, masalah pembiayaan, itu bisa disuruh. Tapi dalam masalah hati kan enggak. Lan tastati'u. Apa itu lan? Sekali-kali tidak akan pernah. Tastati'u, kamu sanggup, kamu mampu, hai laki-laki, an ta'dilu, untuk berlaku adil. Tak bisa adil. Itulah dibantah juga. Maka bagi laki-laki yang ingin kawin 2, 3, 4, itu harus dia ketahuinya. Kalau bisa jangan kawin. Tapi kalau kamu ingin kawin juga, berlaku adil lah di luar hati. Itu tuntut. Kena teleng bau sebelah nanti di akhirat. Teleng bau. Alulai kecemburuan masing-masing pihak. Alun terlambat pulang lah. Sedangkan istri Nabi saya bercemburu. Terlambat saya Nabi pulang ke rumah Hafsah ya Aisyah itulah. Tidak betul-betul, tidak sampai betul-betul. Bini Nabi tidak ada betul-betul. Cemburu. Yang cemburu ke biasanya nantua namudo. Nantua. Yang cemburu ke biasanya yang egois. Walau harastum, walaupun kamu harasa itu ingin sangat. Tiba dia rato cama lobo cangok tu harasa. Tiba dia keinginan sangat. Bambisi bana kamu ingin adil, tidak bisa. Tidak bisa. Agak mirip dengan surat An-Nisa ayat 4. Coba lihat ke belakang sedikit. Ayat 4. Berbeda tapi mirip. Masih di surat yang sama. Halaman 77. Ayat 3. Surat keempat. Surat An-Nisa. Halaman 77. Halaman 77. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 33. Hai para laki-laki, wa in khiftum, jika kamu khiftum, kamu takut, alla tuqsitu, bahwa kamu tidak akan berlaku adil, dan memang kamu tidak akan bisa berlaku adil. Tapi adil siko bukan adil pemberian, bukan adil cinta. Berlaku adil dalam masalah materi.
fil yatama, terhadap perempuan-perempuan yatim. Seketik di ada perempuan yatim di bawah pengasuhan seseorang, bapaknya sudah wafat, bisa jadi ibunya juga sudah wafat, lalu hartanya dikelola oleh teman bapaknya atau keluarganya yang lain, cuma nyo halal kawin. Sampai situ tertengok. Seorang perempuan yatim, bapak tidak ada atau ibu tidak ada, lalu hartanya diurus oleh keluarga bapak atau sahabat atau siapa saja mengurus hartanya, nyo kelola, dan nyo dapat amanah dikelola. Kiranya nak perempuanku tambah gadang tambah gadihnya, tambah rancak. Laki-laki mencari itu tuh geligamannya. Ini tip. Cuma nanti kalau kamu laki-laki dengan mengawininya lantaran takut berpindah harta, atau ada keinginan terselubung ingin merampas harta, jangan pindah ke suaminya. Kalau kita izinkan yang bersama yang lain untuk pindah, assalamualaikum kita nan, berarti kamu tidak adil. Kalau motivasi kamu mengawini anak perempuan yatim untuk menguasai hartanya, atau supaya hartanya jangan berpindah, atau supaya kamu maharnya bisa kamu atur, maka jangan lakukan itu. Berarti kamu tidak adil kepada yatim. Fankihu, maka nikahi sajalah oleh kamu ma thaba lakum minan nisa, apa yang baik menurutmu. Banyak wanita-wanita leleh, bisa masna, bisa 3, bisa 4. Bisa tengok ada, Bu? Di orang Arab bisa itu tuh. Jadi yatimnya hartanya dikuasai oleh keluarga besar bapak. Ada yang halal kawinnya mah, ada yang halal kawinnya. Atau dikawinkannya anaknya, supaya hartanya tetap mengelola. Kalau itu tujuan kamu kawin, tidak usah. Silakan cari wanita lain 2, 3, 4, itu asalnya nikah 2, 3, 4. Daripada mengawini anak yatim yang tujuannya untuk itu, cari lain. Ada 2, ada 3, pasang sampai sekali masalah. Daripada mengawini yatim dengan motivasi maksud tujuan seperti itu. Bisa terpahami? Bisa, masna? Bukan masna, bukan masna nasi kok. 2 bisa, 3 bisa, bahkan 4 boleh, asalkan jangan mengawini anak yatim itu. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika takut khawatir kamu bahwa kamu tidak akan berlaku adil, kalau kamu pasang 2, pasang 3, pasang 4, fawahidah, nencik melah, 1 sajalah. Kau laki-laki bino. Kamu takut, kamu khawatir, kamu tidak adil, dan memang kamu tidak akan bisa adil. Cuman adil siko bukan cinta lah. Kamu tidak bisa adil dalam pembagian yang sifatnya bukan harta. Kalau dalam surah An-Nisa 109 tadi masalah cinta, itu dibedakan. Bisa datang kok. Dalam surah An-Nisa ayat 109 yang kita pahami tadi, bagaimanapun kamu berusaha untuk adil, lan tastati', tidak akan bisa adil dalam masalah cinta, kasih dan sayang.
Kalau risiko, jika kamu khaftum, takut, khawatir bahwa kamu tidak akan berlaku adil dalam masalah yang di luar cinta, di luar sayang, di luar kasih, di luar mesra, fawahidah, maka cie sajolah. Cie sajolah. Padu-paduan cie ko. Ya baca lah, padu-paduan cie. Kau menceringi no, terima sendiri. Aw ma malakat aymanukum, atau kamu berhubungan dengan budak kamu. Sekarang kan ada budak. Itu dzalika adana alla ta'ulu. Yang dimakan itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Aku dibedakan. Jadi kalau kita paci ayat cik kose tanpa kita mempelajari ayat surah Nisa yang lain, kita salah dalam memahami adil. Kamu boleh kawin 2 laki-laki, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kamu khawatir kamu tidak akan bisa adil dalam nafkah, dalam pembagian waktu, dalam yang sifat-sifatnya yang tidak cinta, tidak sayang, tidak kasih, cie mianglah. Sementara dalam surah An-Nisa ayat 109 yang dinafikan, yang tidak akan bisa kamu capai adil dalam masalah cinta. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak akan pernah bisa adil di antara perempuan-perempuan yang kamu kawini. Tidak bisa adil. Walau harastum, walaupun kamu tuh sangat ingin untuk adil, tidak bisa. Jadi yang dikatakan tidak bisa, masalah cinta. Masalah cinta. Fala tamilu kullal mail. Kau bagi yang istri 2, istri 3. Kau aturannya, fala tamilu kullal mail. Ayat 109. Masih mencari ya, Bu? Jangan kamu itu tamilu, terlalu cenderung. Tamil, teleng, cenderung, condong. Kullal mail itu terlalu cenderung. Jangan kamu cenderung, kullal mail, terlalu cenderung kepada salah satu keduanya. Karena nanti fatadaruha kal mu'allaqah. Kamu membiarkannya lainnya terkatung-katung seperti bergantung tidak betali. Nah begini, berapa bini wak cukup karanya? 2. Alah 2. Alah sen dia, alah sen. Kita pakailah 2 bini wak cukup. Nama nentu kok? Nentu bini 2. Hei laki-laki, kamu tidak bisa hadir dalam masalah cinta? Tidak bisa. Untuk itu mantang-mantang kamu tidak bisa hadir dalam cinta, tentu pasti ada yang lebih disayangi, dicintai. Kadang-kadang lakunya, kadang-kadang servisnya, kadang-kadang perhatiannya. Nah, menarik orang cinta aku macam-macam. Nanti elai, rancak senari tapi agak sonde. Kurang perhatian. Kok berkeremo lah baju, kok nak apas baju, kok sepatu cabi, tak jaleh mana no? Ano gilo balinong-lenong sen. Maka cenderunglah kita kami laki-laki cenderung kepada salah satunya. Jangan nampaan bana mentuna. Jangan nampak mana cenderung kepada salah satunya. Biko yang lain bergantung tak batali. Menjaga perasaan. Jangan sinan mentarui. Kalau bahasa awaknya, janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu istrimu dengan menampakkan kemesraan. Seketik-seketik bahasa buitnya, seketik-seketik
Babacon, seketik masakan nun, hebat, tiba dimasakan. Pagi-pagi itu sebelum berpai sepatulah terletak. Kopi lah ado. Pokoknya menampak mana? La tamilu. Wahai laki-laki, kalau kamu beristri dua, fala tamilu. Maka janganlah kamu tamil, kamu cenderung kulal mail. Sebenar-benar cenderung. Terlalu cenderung kepada salah satunya. Kenapa begitu? Fatadharuha. Maka nanti tadharuha, kamu meninggalkannya, membiarkannya salah satu istri kamu itu nanti kal mu'allaqah. Seperti barang yang tergantung, mu'allaq, yang digantungkan, batali indak. Takatuang-katuangnya. Dicarai mana indak? Dipakai indak loh. Kalau dicarai lah jadi nun lagi. Kalau dipakai lah senangnya kan indak. Kal mu'allaqah, seperti sesuatu yang disangkutkan. Tercecah indak ke bawah, menjulang indak ke kecil orang awaknya bergantung indak? Batali. Itu penjelasan untuk orang yang beristri dua. Penjelasan untuk orang beristri dua. Kau nak cara mana? Kalau tidak suka, tidak ketuju, caraian. Tapi kalau perempuan itu mengalah, biarlah. Salah seorang istri Nabi kan ada yang mengalah. Saudah tidak salah, mengalah. Jatahnya diberikan juga Aisyah. Jatahnya. Ya Rasulullah, hari-hari yang bo biarlah saya Aisyah mambiak. Tidak ada bo. Pokoknya bo jangan caraian bo. Itu namanya mengalah. Biarlah. Kok bila takana selah pulang, kali lagi kau pulangnya nyak nak ada bodoh. Enggaklah. Enggak salah dah. Yang penting jangan cara yang bodoh. Kok kurang-kurangnya nafkah, enggak masalah dah bodoh. Enggak masalah dah bodoh. Itu lain masalah. Tapi kau enggak, namanya mu'allaqah, digantung, barang tu digantung, dipakai indak, dipulang indak, dicarain indak, susahnya. Fatadharuha kal mu'allaqah, maka kamu hai laki-laki meninggalkannya, membiarkannya wanita itu seperti barang yang digantung. Mereka lampu gantung. Dah dapat putusan. Begitu aturan untuk orang kahwin tu. Jadi kalau dia teh kecekan wanita yang khawatirnya suaminya cukup nusuz atau berpaling, bolehnya mundur, biar mengalah, izinkanlah suami cukup tu beristri. Kalau itu jalan keluarnya. Kalau laki-laki mantang-mantang dapat izin, jangan fala tamilu kullai mantang-mantang lagi exit permit yes permit jelah biarlah mau mengalah kain lo dah bahasa ada orang ketujuh ada yang kemencarian kan bisa aja kan buat carian mantang-mantang dapat angin dipupuas sesinan terus. Tak bengai-bengai lain. Kau namanya kal mu'allaqah. Kau dah ceraian. Kecuali yang perempuan tadi sudah mengalah bisa-bisa. Itu yang dipraktikkan oleh salah seorang istri Nabi. Jatah bo Aisyah. Sebab Aisyah tu jauh daripada umur bo. Nya lebih membutuhkan engkau Rasulullah. Itu istri Rasulullah. Yang barabui. Kau Aisyah biasa no. Aisyah kalau mula-mula Rasulullah pulang agak apa yo? Coba carilah bentuk ke mana agak yo. Salah satu mengkosun surat tahrim surat 66 kan itu. Ya ayuhan nabi la tuhrim lima tuhrimu ma Allah laka. Wahai nabi, kenapa kau haramkan?
Karena gara-gara Nabi lama pulang di rumah Zainab. Nah, Zainab, kau wanita cantik di suku Quraisy, sepupu Nabi. Nabi kawini, satu saatnya lambat pulang. Rupanya Zainab bagi Nabi madu. Aisyah dengan Hafsah, orang kompak dua. Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar bin Khattab. Bertetangga kedua-dua nuko bini Rasulullah. Acok berdua. Wabilah siasat. Kok pulang Rasulullah beko? Kok kamar Rasulullah menapik beko? Kecil andi. Bau mulut Rasulullah tu menyengat. Pulang Rasulullah, bau mulut kau menyengat. Enggak, kamu makan madu je kono. Nampak. Rasulullah, kamu makan madu ya. Itu cara padusi. Cara ya? Padusi. Nah, balik kita ke jika. Kau mau takut lama-lama bermain di situ, kan yang mau kah? Kal mu'allaqah. Wa in tuslihu, dan jika kamu berdamai, artinya kamu mengadakan perdamaian dan bertakwa kepada Allah. Jika itu yang kamu lakukan, itu jauh lebih baik dan itu yang terbaik, berdamai. Berdamai, damai cukup dua masalahnya. Damai berduanya cukup. Yang pertama, jika suami minta kawin, sementara kita tidak mampu, tidak bisa, jangan dipertahankan. Apa tidak bisa leh? Apa sakit-sakit, misalnya, atau Allah terlalu tua menurut ukurannya, dan kita, lebih tua daripada umurnya, kadang-kadang begitu. Maka ketika itu izinkan dia kawin. Tak dulu hak perempuan untuk menahan. Sebabnya tak mampu. Ada perempuan kau yang capek frigidnya, capek dingin. Laki-laki tak pernah dingin. Laki-laki tak pernah henti. Begitulah diciptakan Allah. Kawin. Tuh. Atau adakan perdamaian. Perdamaian cakap tu ndak kawin tu. Di udahan yang ke-7. Pokoknya ndak kawin wah. Ndak kawin dah. Tapi nancak. Kecil udahannya, kalau tak boleh mau kawin, balannya mau kurang, tak ada. Itu dah main mana. Yang kedua, nanambo jangan terlalu dimatoi mana. Kau kama pai? Kama pai bertanya kepanjang sih. Lambat pulang curigai je. Nang kado mau lagi piti ke manakan ke dia keranggai bacikara. Namanya pokoknya di perjanjian perdamaian. Wa in tuslihu, dan jika kamu mengadakan perdamaian, bagus. Mencari jalan keluar. Wa tattaqu, diulang balik. Dan kamu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menghentikan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Di mana kekurangan kamu, kalian semua dalam keluarga, Allah ampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Penyayang. Menariknya dalam surah Talak, bahwa sebenarnya Islam mengajar kita, rujukkah atau caraikah harus dengan cara elok. Namanya bima'rufin. Imsakum bima'rufin au farikuhunna bima'ruf. Kok laki-laki kok? Kami laki-laki. Contoh, si A menjatuhkan talak, cerai ke bininya. Lah jatuh talak, ada namanya masa idah, masa menunggu. Kalau perempuan normal 3 kali suci, masih haid.
Nunggu talak. Selama masa menunggu ko, itu masa rujuk bagi laki-laki. Namanya talak raja'i. Talak masih bisa rujuk selama masa iddah. Lah habis masa iddah, 3 kali suci, laki-laki tidak bisa pulang lagi. Kecuali atas kemauan istri. Istrinya menerima kembali, mau lagi nikah boleh. Sebab batasnya lah habis. Kalau laki-laki yang menceraikan, kalau hampir tiba masuk iddahnya berakhir, laki-laki diperintah amsik atau farik. Amsik, tahan, tidak usah ceraian dengan cara yang baik. Atau lapian mana? Dengan cara yang baik. Begitu Islam menyuruh laki-laki memperhatikan perempuan. Datang kok? Ulang mulia. Cara itu diizinkan, bahkan kadang-kadang diperintahkan cerai. Dengan catatan bertakwa. Bertakwa. Orang kalau nikah talak rujuknya takwa, Allah beri jalan keluar. Namanya ada makhraja, ada yusra. Bahkan dapat ampunan dosa dan ganjaran pahala kalau bertakwa. Itu dalam surah At-Talaq. Salah satu bentuk Islam menyuruh laki-laki ku berbuat baik kepada wanita itu. Kalau kamu memang ingin menceraikan perempuan, ceraikanlah, tapi kasih waktu. Cerai, talak 1 pakai saksi talak. Jangan usirnya daripada tempat tinggalmu. Selama masa iddah tetap biayai. Sebabnya belum lapih mana. Belum lapih mana. Lampir mabih masuk iddah. Masuk iddah berapa kali? Tengok suci. Nah begini ya. Si A ingin mencerai bininya. Dia harus menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai ketika produksi lah selesai masuk suci, lah selesai haid. Selesai haid, lalu tidak digauli dan tidak bergaul, jatuhkan talak. Itu nan talak sunnah namanya. Lah suci, lah mandi perempuan, tidak boleh bergaul. Bekong ngecian datang saksi. Pak, apa saksinya? Ambo caraikan si Zuleha aku. Siapa namanya? Ada Zuleha sekolah. Zuleha aku. Bercaraian. Apa berdua saksinya? Bercaraian dengan talak. Tidak emosi dah, tidak bagi-bagi, tidak menampak dah, normal. Kalau selesai si Zuleha kalau selesai lah, mandilah. Nampaknya tidak bisa sudah melanjutkan rumah tangga Zuleha tu. Kini ko sudah jatuhan talak 1. Ko saksinya mama, ko saksinya gaib 2. Itu talak cek. Tapi nya masa iddah 3 kali suci. Nah, suci habis suci cek. Mandi. Datang masuk suci yang kedua. Mandi. Datang masuk suci yang ketiga. Lampi habis masuk suci nutun, laki-laki ambil sikap. Kalau langsung cerai, tidak kau pakai leh, tidak kau pulang leh, farikuhun nabi ma'ruf, ceraikan dengan cara yang baik. Tapi kalau ingin tidak menceraikan, pulanglah dengan cara yang baik-baik. Itu Islam mengajari laki-laki. Menyuruh memperlakukan perempuan dengan baik. Tujuannya tidak bercerai. Setelah ditimbang-timbang, setelah pikir-pikir, memang tidak usahlah cerai. Rujuk laki-laki kepada si belia dengan mengatakan, ambo rujuk, pakai saksi. Walaupun adanya penapik tidak pakai saksi, tidak apa. Di kaca saya produksi sekolah lah rujuk namanya. Tapi kalau ambo tetap mempenapik, tetap mengatakan ambo rujuk, ko saksi. Rujuk dengan tujuan bil ma'ruf. Rujuk cakap tujuannya untuk berbuat baik dan kebaikan.
Kalau tidak, ceraian dengan bima'ruf atau farikuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang baik. Bah caranya lampi habis masa suci tu, gila. Lah selama masuk idah no gua mak pak ke lah tinggal di rumah gua lama pabian nampak no ndak berubah no do. Ni Zuleha gua ndak berubah no mak. Ndak berubah do. Yo ndak bisa mbora sono melanjutkan do. Kalau lampi habis masuk idah no gua. Kini ku ambil lapian bana si Zuleha ko mak. Carai. Ndak bisa pulang lagi. Sebab abi masyidah namanya talak bain sugra, bisa pulang balik nikah bana, mahar baru, ijab kabul baru, orang lama, bilik lama, nan baru kau apa? Nikah. Mantun caro no ndak kami melantung, mencari yang kau carilah, ndak mantun. Tapi ma'ruf, memperlakukan kita dengan baik, itu perintah ke laki-laki. Carai dengan baik, rujuk dengan baik, lapeh dengan baik. Bahkan kalau nyebar anak, biaya anaknya, menyusunya gai peleron. Tapi perusi ndak boleh ngicuah. Kecil-kecilnya anak sakit untuk minta piti apa no, ndak boleh tu. Anak tetap boleh bertamu ya pak no kan pak no. Ini ada hal yang harus diperhatikan laki-laki ketika carai. Begitu. Lah tiba habis masuk haidnya, masuk sucinya. Panggil saksi. Ndak mungkin kok mak. Ndak mungkin pak. Ndak berubah bentuknya loh. Kalau masuk tinggalnya masuk idah gua. Bawa salah nak pak pulang lah. Kini ko dekat apa gua, dia pikir ko ambo jatuhan talak mo. Sebana cara jadinya talak bain namanya. Kalau raji'i masih bisa pulang, kalau bain tidak bisa pulang. Tujuannya ma'ruf. Untuk apa? Baik. Cuman iku nak terjalanin dulu. Nak terlakukan dulu. Ambo pun belum melakukan lah. Mau mencarai lah. Itu tujuan cara cakap tu bima'ruf. Kalau rujuk ma'ruf. Rumah tangga ma'ruf. Baik. Itu namanya takwa. Selagi kalian bertakwa, di mana dosa diampunkan. Bahkan carai dengan cara yang baik, dapat solusi, namanya makhrajah. Dapat yusra, dapat ampunan dosa. Allah beri rezeki dari arah yang tidak duga-duga kalau caranya baik, takwa. Rindu lu mencari rumah tangga nama dia kuah. Kalau baik kan nak carai jadi tidak. Bisa aja carai walaupun lah baik-baik, memang tidak bisa lanjutkan. Mau pernah mencelit. Waden kuah, yo sibuk di luar. Kau dapat tiba mau pulang kuah, tidak ada masalah. Bisa istirahat rumah, bisa santai, bisa senang di rumah. Sebab di luar banyak kerja. Ambo tidak bangi ke ruang rumah, tapi ruang rumah kau sibuk luar. Sibuk lo. Urus sononya mangko, tentu tidak jadi. Tidak bisa dah sono ambo melanjutkan dah. Ambo tidak bangi ke rumah kau. Tidak bangi kira. Cuma tidak bisa melanjutkan. Cik sibuk, dan cik le karir, tidak bisa dah. Cara sebaik-baik. Ada cara itu tidak benci, cara memang tidak bisa melanjutkan rumah tangga. Tenang cara. Cuma rata-rata kebanyakan cara adalah cair. Dua keluarga besar putih dua keluarga besar. Iu anak-anak kadang-kadang basuang di neneknya. Tidak nenek itu apa? Nenek yang berusi. Tidak boleh bertemu ya pak atau ibu ini atau macam-macam. Kau lah berdosa kadang memutuskan hubungan silaturahmi anak jo orang tua. Berdosa kadang. Nah, kajian selesai dah, kan tinggal cara saya dah.
Begitu tuntunan babnya, bab berlaku baik, kasih sayang, berlemah lembut kepada kaum perempuan. Didahului dengan 2 ayat. Ayat Baqarah dulu cek, ini ayat An-Nisa. Baru besok kita masuk kepada hadis-hadis yang bicara tentang itu. Ada yang ragu? Kalau tidak, alhamdulillah, abang ingin capek. Nah. Mestinya laki-laki itu membawa anak istrinya. Mestinya. Laki-laki orang tuanya jauh di pulau seberang. Sementara istrinya orang Siko. Lah punya anak bertiga. Istri C. Kemudian orang tuanya memesankan pulang. Ini harus patuh. Kalau orang tuanya memesan pulang, tidak ada yang menjaga orang tuanya, ini patuh pulang. Tetapi ini punya tanggung jawab bawa istrinya, bawa anak. Kalau tidak dibawa, ini tetap menafkahi. Kalau tidak mau istrinya, jadilah. Kalau tidak mau pai, tinggal siko. Nanti mau kirim biaya pulang. Tapi sebenarnya istrinya harus ikut dan nyo bawa. Kalau tidak bawa, nyo tinggal siko, tinggal salah siko. Bara biaya. Nanti kalau ada waktu, ada sempat mau pulang. Nah, biaya sebulan, bara anak tetap komunikasi gitu. Cara indah dah. Sebenarnya begitu. Perempuan harus ikut. Kalau suami nak bawa, maaf sudah. Beko tidak nama nak kamu urui. Tinggal kampuan. Tanggung jawab suami. Kalau istri tidak mau ikut, suami lama aja, suami durhaka, istri durhaka. Istri durhaka. Kecuali dululah punya syarat. Syarat. Produksi punya syarat. Kejadian produksi, saya mau dengan abang dengan catatan saya tidak akan meninggalkan kampung. Orang tua saya siapa yang menjaga? Atau orang tuanya mengecekan, silakan kawini anak saya, tapi anak saya tidak boleh bawa keluar daerah. Jalan-jalan boleh, tapi dibawa keluar daerah untuk tinggal tidak boleh. Setuju. Laki-laki wajib memenuhi syarat. Kau nak bersyarat dah. Dibawa laki-laki ke kampuan yang tak mau. Baiklah udah surang, durhaka. Kalau mau kapai tak dah. Nak cerai selawat, lebih lah. Laki-laki tadi harus membawa istrinya atau meninggalkan istrinya. Tinggalkan istri biayai. Kalau orang tuanya minta pulang, wajibnya pulang. Wajib pulang. Sebab laki-laki harus taat kepada orang tua. Tidak bisa produksi mambe. Sebaliknya produksi harus taat kepada suami daripada kepada orang tua. Itu bedanya. Nah, sama-sama. Ya. Ale kau cari ale. Dua tema. Rancaknya boleh. Tapi kalau tiba di tempat boleh tiba di tempat duduk kalau ala kentui balik tak salah. Namanya pengantui. Orang pengantui, orang pelapih, padu asin nanti. Dipadakan saja. Gini ya. Kita nantua ke dona klepnya lah lapang. Los. Kepada orang tua-tua klepnya lalos, nyo beruduk hanyalah akan salat. Beruduklah ke salat mana? Duk. Ada nanti yang tidak bisa ditahan-tahan, balapui-lapui kepanjang sih. Tidak bisa ditahan, tidak bisa kendalikan, dimaafkan. Semua tidak pernah salat jadinya. Tidak pernah salatnya deh. Nah, cuma kalau palapih ceko sakit sekali, dia ceko makan
Kepelo. Tu ambil kerja tu. Atau makan pisang abu, enggak punya kerja. Lah, Bu. Sekianlah, semoga kita tidak ada yang bercerai. Amin. Kalau cerai itu tibun itu ke baju lah, amin je lah. Begitu Islam menyuruh kita, menuntut kita, terutama laki-laki betul-betul memperhatikan kaum perempuan. Sampai-sampai cerai pun harus memperhatikan berbuat baik kepada perempuan. Demikianlah kaji kita, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin ala alihi ashabi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.